Kami bersanad kepada Rasulullah. Akidah kami bersanad, akidah Asy'ariyah kami bersanad. Imam Asy'ari itu bersanad kepada Rasulullah. Imam Asy'ari mengambil ilmunya daripada imam, banyak jalur. Jalur pertama dari jalur Imam Ruwaim dan Junaid. Mereka mengambil dari Imam Sarid Saqti, dari Ma'ruf Al-Kharhi, dari Daud At-Tai, Hubail Ajmi, Hasan Al-Basri, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalur spiritual. Imam Asy'ari juga punya jalur Ahlus Sunnah secara fikrah dan ilmu hadis, yaitu dari Imam Zakaria As-Saji. Beliau ngambil dari Imam Muzani, Imam Al-Karabisi, begitu juga Imam Ahmad. Maka beliau mewarisi ilmu ilal. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Imam Asy-Syafi'i menurut Imam Ibn Hubairah Al-Syafi'i Al-Hambali Al-Yamani mengatakan bahwa kita lebih berhak dekat dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena dia sendiri tidak setuju dengan ilmu yang dengannya dibangun oleh Al-Asy'ariyah akidahnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingatkan jangan sampai mempelajari ilmu yang disebut dengan ilmu kalam, karena yang terang dengannya menjadi kelam. Allahumma musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sendiri yang banyak bermujadalah, atau bermujadalah, berjidal, bermunadharah dengan induk-induknya ahlul kalam, misalnya Hafs Al-Fard Al-Karabisi. Ini awal pembesarnya ilmu al-mutakallimin, Hafs Al-Fard, berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i. Al-Hafs Al-Fard mewakili ahli al-kalam dan Asy-Syafi'i mewakili ahli as-sunnah. Maka pada asalnya dulu ahlul kalam bukan mengaku ahli sunnah, Allah musta'an. Mereka mengaku sebagai ahli al-kalam yang menengahi antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, lama kelamaan akhirnya bergeser juga gelar ini bergeser menjadi ahli kalam, seolah-olah adalah ahli sunnah yang asli, yang menegakkan sunnah, ahli sunnah yang palsu. Lucu juga yang mempreteli sunnah ya dengan berbagai takwil, lalu berujung tidak diyakini beritanya dan tidak diamalkan perintahnya dan jarang ditinggalkan larangannya, sampai harus negosiasi yang sangat sengit dulu. Nah, Al-Karabisi ini banyak menelurkan karabisi yang lain. Berarti nanti lahir dari Hafs Al-Fard Al-Karabisi, lahir lagi Al-Walid Al-Karabisi yang dikenal salah satu orang hebat ahli kalam di masa itu, ya, di masa Imam Syafi'i dan masa Imam Ahmad rahmatullahi alal jami'. Kemudian Al-Walid Al-Karabisi menjelang meninggalnya, seperti diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Syarafu Ashabil Hadis, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan bahwa Al-Walid Al-Karabisi ini menjelang meninggalnya memanggil anak-anaknya. Lalu dia katakan, wahai anak-anakku, tahu tidak kalian orang yang lebih ahli dalam ilmu kalam daripada ayah? Mereka jawab, enggak ada, karena memang dia pakar ahlinya. Dia yang pertama, ya, dia yang paling hebat di masanya. Taib, apakah kalian ragu dengan keahlian saya? Mereka jawab, enggak, kami enggak ragu. Taib, kalau gitu, kalau saya berwasiat kalian mau terima? Semuanya mengangguk, kami mau terima. Lalu dia bilang, alaikum bi ashabil hadis, ikutilah jalannya ashabul hadis, li'anni aral haqqa ma'ahum, karena saya melihat kebenaran itu ada bersama
mereka. Ini wasiatnya, wasiat ayahnya yang merupakan pakar ilmu kalam di masanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Al-Walid Al-Karabisi ini akhirnya diwarisi pula ilmunya oleh Karabisi yang lain, yaitu Husain Al-Karabisi yang hidup di masa Imam Ahmad. Awalnya dia dekat dengan Imam Ahmad, tapi karena mempelajari ilmu kalam akhirnya berpisah jalan dengan Imam Ahmad. Cuma sayang, orang-orang yang datang belakangan membanggakan dia. Lihat Husain Al-Karabisi, ahli hadis. Memang dia awalnya ahli hadis, cuma dicampur dengan hadas akhirnya dominan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya dia ditinggalkan oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad melarang murid-muridnya mendekatinya. Cuman sekarang ada yang banggakan, ini produk Imam Ahmad, ini produk Imam Syafi'i. Dia lupa di mana murid-murid Imam Ahmad yang ratusan bahkan ribuan, di mana murid-murid Imam Syafi'i yang lain yang ratusan yang tidak mengikuti cara Husain Al-Karabisi tersebut, sehingga dinisbatkan Husain Al-Karabisi bersambung sanadnya ke Imam Syafi'i, bersambung sanadnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, padahal dari ratusan itu ini satu yang ganjil. Terus suka yang ganjil-ganjil ya, suka yang ganjil yang aneh-aneh, yang penting sepakat sama kita. Lalu dinisbatkan kepada Imam Ahmad bersambung sanadnya. Ahmad kan bersambung sanadnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana murid Imam Ahmad? Abdullah bin Ahmad, Salih bin Ahmad, Al-Khallal dan Asy-Syafi'i dan lain-lainnya. Kemana mereka? Kenapa yang satu ini disebut kepada Imam Ahmad? Sama kalau gitu nanti Al-Hasanul Basri juga punya murid, tokoh Mu'tazilah, bahkan pendiri Al-Mu'tazilah. Lalu dikatakan ini sebersambung sanadnya dengan Al-Hasan Al-Basri. Di mana murid-murid Hasan Al-Basri yang begitu banyak, ribuan, lalu kita tonjolkan, inilah produk Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ini sesungguhnya ketidakadilan dalam menukil sejarah. Ini perlu dijernihkan, karena tidak sedikit menganggap dia sebagai pembawa bendera ahli sunnah. Belajarnya sama Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, padahal di antara seratusan atau ribuan murid Ahmad ini yang ganjilnya, ini yang ganjil sendiri. Ya tuan-tuan suka yang ganjil-ganjil memang ya. Lalu disebutkan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat,